Hidup ini bagaikan perputaran roda, terkadang di atas dan terkadang di bawah. Nikmati, jalani, syukuri, dan selalu tabah dalam menghadapi. Setiap perjalanan hidup akan selalu ada ujian yang memiliki dua pilihan. Teruslah berjalan dan berhasil, atau berhenti dan gagal. Nikmati hidup sendiri tanpa harus membandingkan dengan yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat YouTube, sahabat konten dimanapun berada, jumpa lagi bersama saya dalam cerita seputar dunia usaha. Baik sahabat, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan sahabat yang bagaimana cara saya merintis usaha, kemudian di mana saya berbelanja produk ACC ini, kemudian bagaimana cara saya bisa mendapatkan support dari suatu produk. Bagaimana kisahnya? Yuk kita saksikan setelah yang berikut ini. Baik sahabat, pada kesempatan kali ini seperti janji saya di awal tadi, saya akan sedikit bercerita tentang bagaimana cara saya merintis, awal mula saya merintis usaha saya, kemudian saya bisa mendapatkan support rak-rak ini, kemudian di mana saya belanja. Sedikit saya akan bercerita kepada sahabat. Awal mula saya membuka usaha perkonteran ini yaitu pada tahun 2020, kalau nggak salah itu bulan Maret tahun 2020. Pertama sekali saya membeli perdana biasa, itu saya melalui secara online, itu dengan aplikasi Shopee. Saya browsing, kemudian saya pilih-pilih mana yang akan saya belilah waktu itu provider Telkomsel, kemudian Indosat dan XL, karena daerah saya ini ada cuman 3 provider yang digunakan. Satu pengalaman yang sangat unik buat saya sih, dan itu suatu pembelajaran buat saya, karena buat saya kita belajar dari suatu kesalahan. Sewaktu saya membeli perdana Indosat, itu waktu itu saya beli 50 piece. Setelah saya pajang di etalase saya, begitu ada pembeli mau beli perdana Indosat, mulai saya masukkan dan saya bilang ini regis harus sesuai dengan KK masing-masing. Akhirnya konsumen pulang mengambil KK, kartu keluarga. Saya masukkanlah ke handphone. Begitu saya mau daftar, wah, tidak ada sinyal. Loh, kenapa nggak ada sinyal? Setelah saya baca, ternyata perdana ini hanya bisa diaktifkan di salah satu wilayah. Nah, inilah dia permasalahan saya. Saya nggak baca waktu itu. Ternyata provider ini hanya bisa diaktifkan di wilayah waktu itu kalau nggak salah Jawa Barat. Sangat gimana rasanya? Dengan modal minim waktu itu saya ingin membuka usaha perkonteran, malah salah beli. Ternyata itulah pentingnya untuk membaca, sob. Kita baca dulu bagaimana, apa yang dimana. Akhirnya ya itu juga suatu pembelajaran yang sangat menarik buat saya. Suatu pelajaran yang sangat berharga, sangat-sangat berharga. Bagaimana kita bisa belajar dari suatu kesalahan tersebut. Akhirnya besoknya saya kembali berbelanja. Akhirnya saya perhatikan untuk wilayah mana bisa diaktifkan, apa bisa di suatu wilayah apa, kemudian apakah bisa ini untuk wilayah Indonesia, seluruh Indonesia bisa diaktifkan perdana ini. Kemudian kedepannya akhirnya berjalan, setelah sekitar 3 bulan kalau nggak salah waktu itu perjalanan konter saya, masuklah salah satu sales provider yaitu Sales XL. Sales XL yang pertama kali masuk ke konter saya waktu itu cuman Sales XL.
Iya, kebetulan waktu itu juga Sales XL ini juga merupakan salah satu sahabat dekat dari keluarganya istri saya. Dan yang sangat menarik buat saya waktu itu, beliau sangat mensupport saya tentang membuka usaha perkonteran. Sampai-sampai beliau menitipkan barang provider XL tersebut kepada saya tanpa harus saya bayar lebih dahulu. Dalam arti saya jual dulu barangnya, baru untuk bulan depan beliau akan datang kepada saya, akan menagih dari perdana tersebut. Itu sungguh luar biasa buat saya, buat sahabat tersebut. Beliau percaya kepada saya untuk menjalankan, untuk menjual provider yang beliau waktu itu beliau merupakan salesnya, sob. Dan alhamdulillah barangnya bisa terjual dengan saya, kemudian saya juga bisa membayar dengan nota yang beliau berikan kepada saya. 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Nah ini sob, gini sungguh jadi pertanyaan besar buat saya. Waktu itu gimana rasanya setelah sekian bulan saya menjalankan usaha perkonteran. Seperti yang saya bilang tadi, di daerah saya ini ada 3 provider yang aktif di daerah saya. Ada Indosat, kemudian ada Telkomsel, dan ada XL. Setelah sekian bulan perjalanan usaha perkonteran saya, kenapa cuma 1 provider yang mau mampir ke konter saya? Itu sungguh jadi pertanyaan besar buat saya. Ada apa? Dan mengapa mereka nggak mau mampir ke konter saya? Apakah mereka nggak lihat ini konter atau bagaimana? Sedangkan seperti spanduk, banner di pinggir jalan itu sudah saya pasang, kemudian etalase sebagaimana mestinya seperti perkonter-konter lain itu sudah saya letakkan. Bermacam provider sudah saya letakkan di etalase saya. Tapi di dalam 3 provider tersebut, kenapa cuma 1 sales yang mau mampir ke daerah tempat saya ini? Sungguh pertanyaan yang waktu itu yang sangat membuat saya bingung. Ada apa sebenarnya? Setelah 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, akhirnya 1 tahun. Loh, bayangkan 1 tahun tidak ada sales provider yang mampir ke konter saya. Luar biasa, sob. Sahabat bisa bayangkan bagaimana menariknya tentang usaha ini. Bagaimana saya belanja provider-provider itu? Saya cuma berbelanja, baik itu perdana internet, kemudian kuota internet seperti voucher internet itu saya melalui online. Kemudian terkadang ada yang ini, ada kuota tembak nggak? Ada arti tembak, kuota tembak ini kita langsung mengisi kuota internet tersebut ke nomornya langsung gitu, sob. Ke nomor baik itu M3 ataupun Indosat ataupun Telkomsel. Saya bilang nggak bisa. Saya bilang bermacam alasan, terkadang saya bilang lagi gangguan atau gimana, karena saya nggak punya chip waktu itu, chip yang namanya, kita bisa melakukan penembakan kuota langsung kepada nomor tersebut, kita harus mempunyai chip, ya kan. Tapi saya nggak punya. Karena kenapa saya nggak punya? Karena nggak ada sales provider tersebut yang mampir ke konter saya. Jadi alasan saya kepada konsumen waktu itu, saya voucher, hanya ada voucher, inilah vouchernya yang bisa. Setelah kemudian setahun, akhirnya saya gimana sih? Saya tanya, siapa sih sebenarnya sales provider? Akhirnya lewatlah waktu itu sales Telkomsel. Saya panggil, Mas, ya Om, saya ini kan sudah sekian lama berjalannya waktu membuka perkonter ini. Saya belum ada chip, Mas. Bisa nggak Mas memberi saya chip? Oh bisa, saya daftar katanya. Akhirnya didaftarkanlah
Saya nggak bertanya kenapa selama ini nggak mampir, nggak. Buat apa kita harus menggali-gali hal-hal yang nggak penting, ya kan? Prinsip saya waktu itu ya udah, inilah mungkin inilah rezeki, waktu inilah rezeki saya untuk bisa ketemu sama Sales ini. Akhirnya dia daftarkan, dia akan berikan chip kepada saya. Alhamdulillah 2 chip sudah saya pegang, si Dompul untuk XL dan chip Digipos untuk Telkomsel. M3 belum sob. Alhamdulillah saya untuk orang menembakkan kuota Telkomsel saya sudah bisa, kemudian menambahkan kuota XL saya sudah bisa. 1 belum bisa. Aneh lagi nih loh, kok nggak ada lagi Sales M3 ini, kenapa? Kemana dia? Apa mereka nggak lihat kepada saya? Ini semacam gimana sih? Semacam ada pembackupan atau gimana, saya nggak tahu. Sampai saya juga nggak mau sok usun sih kepada mereka. Dan entah kenapa waktu itu nggak tahu saya salahnya, waktu itu Sales yang pertama waktu yang masuk ke daerah saya ini berhenti. Apakah berhenti secara tertulis atau diberhentikan oleh kantor, saya nggak tahu. Dan alhamdulillah masuklah waktu itu Sales M3 yang pertama, yang kedua untuk wilayah saya. Beliau langsung mampir ke kantor saya. Bang, dia langsung manggil saya, Bang. Ya, saya bilang, Abang sudah ada chip Indosat belum? Belum, saya bilang. Nah, inilah dia kenal dengan saya, karena beliau juga merupakan tetangga saya, tetangga belakang. Maksudnya orang asli Nipah Panjang juga waktu itu Salesnya, karena dia tinggal di kelurahan sama dengan kelurahan saya, waktu itu, kelurahan Nipah Panjang 1 ini. Dia tanya, Abang belum ada chip? Belum. Nah, inilah saya bilang, saya juga sebenarnya heran, kenapa sih selama ini Sales M3 nggak pernah mampir ke konter saya, ada apa? Oh, nggak tahu saya Bang, karena saya juga baru nih Bang, saya juga baru masuk ke M3 ini. Jadi nggak tahu saya permasalahan kalau yang kemarin saya nggak tahu. Ya udahlah, saya bilang kan nggak usah dibahas, kan. Penting alhamdulillah Abang sudah mampir ke kantor saya dan memberikan saya chip. Alhamdulillah 1 tahun lebih saya membuka usaha pengantaran, akhirnya barulah saya bisa mendapatkan 3 chip. Itu XL si Dompul, kemudian Telkomsel Digipos, kemudian Indosat, chip Indosat Simple. Alhamdulillah saya bisa menembak kuota langsung kepada nomor konsumen. Itu tentang masalah dari chip, masalah dari provider dan chip. Akhirnya saya nggak beli lagi saya di online, saya belilah sama Sales-Sales yang ada, baik itu voucher, kemudian perdana internetnya saya sudah pegang 3 Sales.